Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih purgatorium dan indulgensi itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, pertanyaan mengenai nasib manusia sesudah kematian merupakan pertanyaan teologis yang sering ditanyakan oleh umat beriman. Apakah ada kehidupan sesudah kematian? Apakah ada waktu antara sebelum nasib final manusia? Apakah yang disebut purgatorium itu dan bagaimana jiwa di purgatorium masih ada hubungannya dengan orang-orang yang masih hidup di dunia ini? Purgatorium. Penjelasan tentang purgatorium menerangkan hal-hal yang membuat orang tidak menerima iman akan purgatorium. Ada yang tidak menerima karena tidak menemukan istilah itu dalam kitab suci. Yang lain berpendapat bahwa adanya purgatorium sebagai masa penyucian dosa bertentangan dengan kebaikan dan kasih Allah yang tak terbatas, yang mengampuni dan memberi jaminan keselamatan pada orang yang percaya. Bagi orang-orang ini, purgatorio menjadi semacam hujatan terhadap karya penebusan dan kurban Kristus. Kitab suci tentu tidak berbicara langsung, tetapi banyak kali dalam kitab suci berbicara tentang penyucian dosa sesudah kematian. Yesus sendiri berbicara tentang pengampunan dosa seperti itu. Purgatorium bukanlah hujatan atau penyangkalan terhadap belas kasih Allah, melainkan justru merupakan penegasan akan kasih itu. Allah dalam kasih karunia-Nya masih terus mengasihi orang yang dalam perjuangan hidupnya belum sungguh-sungguh menanggapi rahmat Allah dengan penuh. Purgatorium juga adalah penegasan dari daya rahmat berkat salib Yesus itu yang menjangkau sampai dunia orang mati. Purgatorium berasal dari kata purgare, artinya membereskan, merapihkan, menyucikan dari kesalahan, membenarkan, dan memaafkan. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai tempat penyucian atau tempat pemurnian. Secara teologis, purgatorium menunjuk pada suatu keadaan untuk memurnikan jiwa agar pantas masuk surga. Keyakinan akan pemurnian dalam kehidupan setelah kematian ini didasarkan pada praktek doa untuk arwah yang disebut dalam kitab suci dan diterapkan oleh umat Kristiani sejak awal. Praktek berdasarkan keyakinan bahwa dengan doa, arwah dibantu dalam fase antara kematian jasmani dan masuknya mereka ke dalam kediaman akhir mereka. Begitulah ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik, siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, keselamatan sudah dipastikan. Namun, ia harus menjalankan penyucian untuk mencapai kekudusan yang diperlukan dalam memasuki kegembiraan surga. Purgatorium adalah keadaan mereka yang wafat dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Indulgensi. Mengutip kitab hukum kanonik nomor 992, indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Ajaran mengenai indulgensi ini terkait erat dengan sakramen pengampunan dosa.
Umat Katolik menerimanya baik untuk pribadinya sendiri maupun untuk saudara-saudarinya dalam iman yang sudah meninggal dunia. Dengan pengharapan ini, umat bisa memohon pengampunan bagi dosa-dosa orang yang dikasihinya, agar mereka semakin terbuka akan rahmat penyelamatan Allah sendiri, sehingga mereka dapat digabungkan dengan para kudus di surga. Dikatakan dalam Konsili Firenze, jika mereka bertobat dan meninggal dalam kasih Tuhan sebelum melunasi penitensi dosa mereka, jiwa mereka dimurnikan setelah kematian dalam api penyucian. Untuk membebaskan mereka, tindakan-tindakan silih atau sufragia dari para beriman yang masih hidup dapat membantu mereka, yaitu kurban misa, doa-doa, derma, dan perbuatan kudus lainnya yang diberikan untuk umat beriman yang lain sesuai dengan praktek gereja. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang apa sih purgatorium dan indulgensi itu. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.